Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan, sahabat-sahabat Haritman dimanapun berada. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas yakni tentang perusakan mangrove dan terumbu karang di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini hanya sebagai bahan pembanding bagi kita semua, bagaimana kondisi hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan. Painan haluan mangrove dan terumbu karang di Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami kerusakan. Saat ini diperkirakan kerusakan mangrove dan terumbu karang sekitar 60-80%. Jadi 80%-nya itu kerusakan pada terumbu karang. Kemudian mangrove sekitar 30%. Proses pengerusakan telah terjadi 10 tahun, puluhan tahun. Kalau kita bacakan berita ini ya kawan-kawan. Artinya sudah lama kerusakan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian selanjutnya, angka kerusakan khusus terumbu karang ini diperoleh dari Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta. Sementara disebutkan dalam berita ini penyebab kerusakan disebabkan tindakan orang, individu atau warga yang tidak bertanggung jawab, baik menggunakan peralatan maupun bahan peledak. Kerusakan rata-rata disebabkan sebetulnya oleh eksploitasi yang tidak terkendali. Sementara ekosistem pantai lainnya yang tidak kalah penting untuk kita jaga adalah mangrove dan atau hutan bakau. Hutan bakau juga telah terancam mengalami kerusakan luar biasa. Luas mangrove yang tersisa total seluruhnya mulai dari Koto 11 Tarusan sampai ke Silaut itu sekitar 400 hektar saja. Itu pun kondisinya sudah bolong-bolong dan terancam perambahan selanjutnya. Titik-titik ancaman perambahan itu berada di kawasan Mandeh. Setelah kawasan itu ditetapkan sebagai atau masuk ke dalam rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Artinya di situ kawan-kawan semua, orang telah berduyun-duyun membeli atau untuk mendapatkan lahan di kawasan Mandeh. Akhirnya kawasan wisata kemudian sebagiannya, berapa jumlahnya ini yang tahu adalah Dinas Kelautan dan Perikanan atau Dinas Lingkungan Hidup. Nah, terjadi perambahan dan perusakan untuk kepentingan pembangunan. Kemudian kita lanjutkan. Titik cukup parah kawasan pantai yang rusak mangrove-nya itu adalah Koto 11 Tarusan dan termasuk Lunang Silaut. Jadi rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, kerusakan mangrove ini terus terjadi hingga hari ini tanpa kita sadari untuk berbagai keperluan dan berbagai kepentingan. Ini hanya berita pembanding bagaimana kondisinya saat ini, kawan-kawan semua. Di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan yang dulu luas lahan mangrove-nya itu banyak, bahkan sudah hampir punah itu mangrove karena untuk kepentingan perkebunan dan segala macam. Kemudian di bagian-bagian kecil, di sudut-sudut kecil di Kabupaten Pesisir Selatan juga seperti itu, termasuk di kawasan Mandeh. Nah, juga kita lihat mangrove itu ada di sekitar
batang kapas, talua, dan rata-rata di lokasi yang saya sebutkan tadi kondisi mangrove sudah sangat kritis sekali. Kenapa mangrove perlu kita jaga? Selain memang ini sudah diatur undang-undang, karena begitu pentingnya mangrove ini. Mangrove itu secara teori kawan-kawan semua 1 hektar bisa menghasilkan kalau kita bedah dari sisi ekonominya. 1 hektar mangrove itu mampu memproduksi ikan, udang, kepiting sebanyak 1 ton per tahun. Tanpa kita kasih makan, ikan dapat berkembang di sana. Kalau dari sisi ekologi, dia mangrove ini adalah sebagai penyeimbang alam kita. Di situ banyak ekosistem, banyak kepentingan kehidupan yang ditumpangkan oleh makhluk-makhluk lain. Lalu dari sisi lain, kemampuan mangrove itu dia mampu menghasilkan oksigen 4 kali bahkan lebih dari hutan atau pohon di rimba. Nah, artinya kalau hutan mangrove kita itu rusak 2 hektar, ya artinya sama kita kehilangan hutan sebanyak 8 hektar atau 10 hektar di rimba. Demikian dahsyat peran mangrove bagi kehidupan kita, maka mangrove ini perlu kita jaga. Sayangnya kawan-kawan semua, mangrove ini tidak banyak orang yang tertarik untuk menjaganya ketimbang merusaknya. Untuk dapat tumbuh dengan baik, mangrove itu butuh waktu lama kawan-kawan. Butuh puluhan tahun dia baru bisa normal. Hanya saja ketika kita tanam, masyarakat kita tidak banyak yang punya keinginan untuk menjaga mangrove tersebut. Itu yang menjadi persoalan di kampung kita pesisir selatan. Dari sekian banyak manfaat mangrove itu, maka yang terpenting juga dari sisi pengurangan risiko bencana, maka mangrove mampu mengurangi dampak misalnya tsunami sampai 60%. Jadi risiko tsunami bisa dikurangi sampai 60% dengan mangrove itu. Ini yang selama ini seolah kita tidak peduli, sehingga selalu saja terjadi kegiatan atau usaha perusakan mangrove. Mudah-mudahan ke depan mangrove di kabupaten kita terjaga, kemudian kita kembalikan keaslian mangrove kita. Dia nanti akan memberikan manfaat kepada kita. Ketika kita baik kepada alam, ketika kita jaga alam, maka dengan sendirinya alam juga akan menjaga kita, mendatangkan hasil bagi kita. Itu saja barangkali kawan-kawan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.